Saya kalau saderengipun matur bahasane gaduh-gaduh ya Pak nggih. Ada cara panganan iku nek ra campuran mboten marem mboten seger nggih. Matur nuwun sanget wonten pembawa acara waktu dan tempat. Yang terhormat Ketua Lembaga Wonosobo Makmur beserta pengurus-pengurusnya. Yang terhormat saya kalau saderengipun matur bahasane gaduh-gaduh ya Pak nggih. Ada cara panganan iku nek ra campuran mboten marem mboten seger nggih. Matur nuwun sanget wonten pembawa acara waktu dan tempat. Yang terhormat Ketua Lembaga Wonosobo Makmur beserta pengurus-pengurusnya. Yang terhormat sesepuh ini sepuh Desa Tulaan. Yang terhormat mungkin wonten saking desa Pak. Pas kebetulan mboten wonten nggih, pesan nggih. Yang terhormat Pak Menteri beserta stafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat dan hidayah sehingga kita bisa mengadakan pertemuan, mungkin pertemuan rutin Pak ya. Pertemuan rutin dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma. Ya, saderenge kula maringi pengertosan kula tak kenalke rumiyin Pak nggih. Kula eta-etake niku gentose Pak Sapari, Bu. Menawi Pak Sapari nate perkembangan wonten mriki. Nami kula Muhedi, nggih. Nami kula Muhedi jabatan kula Asper, asisten perhutani. Sing wonten Gajah Biru tapi wonten Desa Klik. Nah, Klik. Kula saking Tlatah Pati, Pak. Kayen Pati Kidul. Nggih. Keluarga kula tiga Pak, anak loro bojo siji nggih. Kula matur nuwun sanget Pak Kempalang dalu menika istilah kula pikantuk undangan saking ketua lembaga atau yang memberitahu Pak Menteri sehingga kesempatan baik ini kita gunakan sebaik-baiknya Pak ya. Jadi sampun ngertos Pak nggih, namine kula nggih. Mangke nek kepanggih teng dalan nggih ngeten niki bentuke nggih. Jenenge Muhedi ora dawa-dawa, dadi istilahnya nggih. Muhedi ngoten mawon. Nggih, ngoten nggih. Nggih, malah wis simpel nggih. Nggih panji panggilane kata biasane niku Pak Mu nggih. Lah kula saderengipun teng mriki mungkin Pak Marni. Nggih, mungkin sedikit banyak sudah mengenal saya. Kula wedal semanten saderengipun dadi sindir Pak. Kula niku mbantu tugas manajemen sing tugasnya wonten KPH tahun 2015 sampai 2017. Badhe niku kula diparingi kepercayaan pimpinan amanah dipasrahi wilayah Dukuh Setingarengan. Kula teng mriko 4 tahun. 4 tahun rumah kula wong kula niku masa kerjane kula niku tinggal 2 tahun punjul sithik lah, ya 2 tahun. Tak kira entek wonten teng daerah Dukuh Setingarengan. Ternyata pimpinan karena memang kebutuhan nggih perusahaan akhirnya kula digeser ngilen wilayah Tlatah mungkin Jepara Pak nggih, Jepara. Nek ra ana lakon ngene mungkin kula mboten kenal kali panjenengan, pinanggih kali panjenengan nggih. Niku intine alhamdulillah berarti ngalih nggon nambah sedulur kata. Jadi orang Pengarengan tapi daerah wilayah Gajah Biru niki sementara teng Tulaan Desa Tulaan. Makaten Pak nggih. Langsung tunduk poinnya mawon niki apa yang sudah disampaikan Ketua Lembaga Pak Menteri memang betul Pak.
Jadi dengan adanya berdirinya lembaga, ini kalau ulasnya gede Pak, kesannya paham panjenengan. Sebetulnya dengan adanya reformasi tahun 2000, ya 2099 2000 memuncaknya, hutan habis pada saat itu. Akhirnya dipelajari, dikoaji yang pintar-pintar mereka Pak. Intinya, nek dewek dalam pelaksanaan penanaman melibatkan anggota masyarakat, tapi nek panen ke orang melibatkan anggota masyarakat, maka bahasanya alase iso dirusak. Nah, kan ngoten nggih. Kajian-kajian yang pintar niku wau akhirnya lahirlah PHBM, Pak. Tahun 2001 lahirlah PHBM. Niku nek SK direksine nomor 136 pada waktu niku, nggih. Terus dikukuhkan malih Gubernur Jawa Tengah nomor 11. Yang intinya PHBM itu apa Pak? Pengelolaan hutan bersama masyarakat. Intinya tentu. Nah, setiap desa pada saat niku sing caket Kalewono yang ada hutan negaranya ikut wilayah desa. Selain itu orang yang banyak aktivitas di desa, akhirnya desa-desa itu untuk membuat suatu kelembagaan yang dinamakan LMDH. Nah, ya. Jadi intinya lembaga bukan milik perhutani Pak, milik desa. LMDH itu apa? Jadi wadah anggota-anggota petani sing wonten desa turahan. Terus diwadahi dari karena kepentingannya bersama-sama, akhirnya satu tujuan ya menikah, terus bentuk istilahnya kelembagaan berdiri itu di-SK-kan oleh Bapak Kepala Desa atau Kades, terus dinotariskan Pak supaya ben diakui pengakuan ya pengakuan. Nah setelah suatu kelembagaan setelah berdiri jelas pengurusnya ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada seksi-seksi lain, keamanan, pemeliharaan tanaman, dan lain-lain. Akhirnya karena berdekatan dengan hutan, terus dari kelembagaan itu mengajukan kerjasama kalih perhutani, Pak. Perhutani yang dikepalai oleh ADM, KPH, Pak. KPH, Kesatuan Pemangkuan Hutan. Kalau wonten mriki niku Dipati, Pak. Dipati. Lah nek kados kula ngoten niki bagian Pak BKPH. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan. Terus nek RPH Resort Pemangkuan Hutan. Nek KRPH jadi sing bawahi sing ngatur niku Kepala Resort, Pak. Kepala Resort Pemangkuan Hutan wilayah Banyumanik. Lah nek kula membawai nek teng mriki teng Gajah Biru niku membawai gangsal 5 RPH Resort Pemangkuan Hutan. Jelegong, Banyumanis, Jenggotan, Durian Tumpang, Kaleh, Semanding. Nek teng mriko kula teng Ngarengan malah 6, Pak. Teng mriko. Tapi wilayahe ombo mriki kacek 2000 hektar. Maka Pak nggih saged paham nggih. Kenapa perlu disabarkan? Karena tadi istilahnya disinggung-singgung oleh ketua. Datang ke sini bukan hanya mendengarkan, pertemuan itu bisa hidup apabila dikatakan ada umpan balik. Jadi kalau menyampaikan nanti umpannya dalam penyampaian pulau, sing kirang paham. Jadi istilahnya gentos tanpa, ya. Niku sing kula suwun. Jadi istilahnya namanya pertemuan itu bisa hidup kanthi sae. Nah tujuannya apa pertemuan itu? Musyawarah adalah untuk menghasilkan mufakat, kesepakatan bersama. Intinya wonten mriku. Jadi perjalanan wau tahun 2001 terbentuklah suatu kelembagaan LMDH. Desa di lembaga wis dinotariske kerjasama karo perhutani. Makanya lembaga itu jangan salah Pak nggih. Lembaga itu milik desa. Bukan milik perhutani, dengan perhutani sebatas mitra. Jadi pelindung adalah Bapak Kepala Desa.
penasihat dari orang-orang bertani. Bisa Pak DM, bisa Pak Ajun, bisa Pak Sindir, bisa Pak Mangga, bisa Pak Mandur. Itu sebagai penasihat dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah hutan. Jadi intinya sesuai dengan P tahun 72 tahun 2010 sing dikei kepercayaan kewenangan negara Pak pemerintahan niku namung BUMN badan usaha ya istilahnya milik negara itu melalui BUMN perhutani sanesnya mboten istilahnya. Jadi sesuai dengan aturan menika perhutani itu dikei kewenangan untuk ngelola ning rantau adol Pak. Nah terus yang dikelola niku 3 aspek ya. Pertama mesti aspek produksi. Karena apa? Perhutani itu tidak didanai oleh dana APBN. Jadi bahasanya niku ngeten. Ini ada lahan dikelola, nanti hasilnya bayar pajak tetap bayar ya. Terus PSD ya, Koperasi Sumber Daya Hutan tegak-tegak niku nggih bayar niku. Terus kanggo bayar karyawan, kanggo nindakno gawe. Mulane nek alase rusak, ya bagaikan wedal semonten tahun 2001 setelah reformasi rada keblablasan, bagaikan kapal di tengah lautan, Pak. Corong guling orang mlaku ora, mau goyang-goyang. Uripe iki kepiye pada waktune? Ngoten nggih. Niku alhamdulillah dengan adanya terbentuknya kelembagaan kita sudah kerjasama akhirnya memperbaiki hutan sedikit demi sedikit sampai sekarang alhamdulillah sudah mendekati ya normal kembali. Mudah-mudahan wilayah LMD Wonosobo Makmur niku wilayah saged sae nggih. Niku amin. Niku memang kendake seperti itu karena sementara wilayah-wilayah kawasan mau sampai dibagi-bagi wilayahnya. Mungkin ana sing derek LMD Wonosobo Makmur. Mungkin nek daerah Mulon ana LMD Bandung Harjo nanti jenenge Mas. Nggih, bukan pokoke desa Wono. Niku nggih dadi jelas teng mriku. Apik eleke wilayah penjaringan tergantung panjenengan semuanya. Jadi caranya mengelola. Lah hutan lindung niku tujuannya hutan penyangga, Pak. Penyangga bahasanya niku untuk penyangga erosi, mungkin tanah longsor, bencana-bencana lain. Mulane wong karena desa Tulaan itu di bawah hutan nggih, hutan lindung, kemerengan seperti ngoten niku, mudah-mudahan niku mboten dadoske rusak. Karena hutan lindung, untuk yang khusus hutan lindung niku nggih, itu hutannya sepanjang masa mboten badhe ditebang, Pak. Karena untuk pelindungan sebagai penyangga. Ngoten Pak nggih, niku setelah tahun 2001 terus istilahnya terbentuknya lembaga, maka terus kita dinotariskan juga Pak pada saat itu. Terus kerjasama karo Perhutani terus dinotariskan di depan notaris nandatangani antara kedua belah pihak. Mungkin panjenengan diwakili ketua bendahara sekretaris oleh Pak HDM pada waktu itu atas nama perusahaan Perhutani. Jadi kuat Pak niku. Nek perjanjian kerjasama itu kalau sudah ditandatangani bersama dan sudah di depan notaris, itu ora bakal ngapusi Pak. Karena itu ada kekuatannya hukum, nggih. Nah, mriku kan PKS kan logone Garuda. Apa niku? Terus kita menginjak, nggih paham nggih niku wau nggih. Jadi intinya lembaga itu bukan milik Perhutani tapi milik desa. Mulane kelembagaan jangan sampai ninggalno Pak Lurah, pemerintahan desa. Karena itu lembaga milik desa sebagai pelindung niku ngoten. Nah, Perhutani sebagai mitra dan sebagai penasihat dalam pelaksanaan pekerjaan mungkin teknis iki carane nggih tanaman kudune ngene.
Ngoten nggih. Lah, memang apa tadi terus saya tak masuk ke dalam ranah apa yang disampaikan tadi ketua lembaga dan Pak Mantri. Sesuai P12 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014. Niku istilahnya apa saja yang dihasilkan dari kawasan hutan itu dikenakan PNBP, Pak. PNBP itu apa le? Penghasilan negara, bukan pajak. Yang sing wajib dibayar itu yang membuat peraturan itu bukan orang perhutani, Pak. Dari pemerintah melalui rapat-rapat dewan itu, terus akhirnya ya lewat Kementerian LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan niku temriku ngaten. Dadine napa sing disampaikan Pak Ketua leres. Dadine narik bukan karena karepe lembaga, karepe mandur-mandir sendiri mboten. Niku memang temriku mau diatur jelas. 2000 nomor 12 tahun 2014 ya, intinya itu tadi disetorkan negara, mungkin nanti digabung dengan pajak. Terus akhirnya setelah itu pemerintah mungkin dikucurkan ke bawah lagi, mungkin ada bangunan-bangunan di desa. Niku temriku, Pak. Jadi kabeh iku sing ngelola negara nek wis entuk dana, tapi sebagai pelaksana nggih niku wau wong perhutani, lembaga. Mungkin lembaga namanya lembaga niku tidak hanya satu orang pengurusnya, kados panjenengan membantu tugas dari ketua pengurus, mungkin LMD ya, ketua LMD ya. Paham Pak nggih? Jadi intinya memang ora gawe-gawe engko nek entuk duit nggih mboten kok terus dipangan sindire mboten. Niku agro, Pak nggih. Kenapa diarani agro? Karena tanaman pertanian yang ditanam bersama-sama tanaman kehutanan. Temriku. Jane iku nek jenengan ora nandur, ya ora dikenakan iku nek upamane iku tanaman kehutanan karo gumbul-gumbul nggih jenengan mboten ditarik. Awalnya kan kerjasamane pengelolaan sumber daya hutan seperti tegaan, wit-witan sing teng mriku, ngoten lho Pak. Lah karena sambil menunggu tegaan, mungkin sing di hutan produksi teman-teman atau anggota lembaga kepengin nandur titip tanduran supaya untuk hasil karo ngrawat yoga tegaan sing wonten. Mulane engko nek upamane iku taneman apa wae sing teng mriku niku juga diatur sharing, Pak. Mangga ngerawas sapi tanpa ada kehilangan maksimal 25% aturannya Pak Mani ya. Tuh itu diatur SK Pedowawon sharing 01 tahun 2001 pada saat itu. Isogo 0%, Pak. Itu tadi 25% maksimal apabila tidak terjadi kerusakan hutan, tegaan ya. Jadi bisa 25 apabila di situ rusak ya 0%, orang tuh apa-apa. Lah sing arep dibagi apa wong tegakane ra ono. Nah, paham Pak nggih? Niku teng mriku. Sambil menunggu mulane teng mriku wonten tanaman pertanian, mulane sing diwastani agroforestry, tanaman pertanian sing ditanam bersama-sama kali tanaman kehutanan. Besok nek kayune nek wis diproduksi lembaga yang untuk bagian genten wong petani-petani itu nandur palung hijau supaya berhutani ya iki pendapatannya rapati gede bisa nambah penghasilan nggih. Mau sharing Pak namine bagi hasil keuntungan.